Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk bimbingan malam ini kita fokus di bagaimana menemukan masalah penelitian. Seperti video yang sudah saya share ya. Jadi mahasiswa ketika mau menyusun proposal maka harus berangkat dari masalah dulu ya. Masalah penelitiannya apa ya? Atau topik apa yang diminati untuk diteliti ya? Atau di area mana interestnya Bapak Ibu untuk penelitian. Misalnya, ada yang interest di praoperasi. Ya. Apakah yang diteliti itu nanti pasien atau penata anestesinya, atau mungkin penunggu pasien terkait dengan praoperasi. Misalnya, terkait dengan kecemasan praoperasi. Atau pengetahuan pasien ya tentang prosedur pembedahan sebelum operasi misalnya ya. Atau post operasi ya. Misalnya pengetahuan pasien atau keluarga tentang perawatan pasca operasi. Kemudian apalagi yang lain? Mungkin tertarik di bidang pendidikan yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran bisa ya. Misalnya tingkat stres mahasiswa penata operasi, menghadapi ujian dan sebagainya, atau motivasi belajar secara daring, ya, secara online. Apakah motivasi belajarnya meningkat atau menurun dibandingkan dengan yang offline, ya? Bisa juga, ya. Atau bisa juga meneliti dengan itu kan data primer, ya. Misalnya data sekunder juga bisa, ya. Bapak Ibu bisa mengambil atau membaca atau mempelajari literatur yang sudah ada, ya, hasil-hasil penelitian yang sudah ada, apakah skripsi, tesis atau disertasi, atau hasil penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal, ya, atau kita kenal dengan artikel penelitian, ya. Misalnya artikel penelitian pasien-pasien post operasi atau praoperasi misalnya, atau selama operasi, ya. Jadi tergantung Bapak Ibu mau meneliti di area mana, ya. Misalnya terkait dengan pembedahan torak misalnya. Bapak Ibu baca saja artikel-artikel yang terkait dengan pembedahan torak. Nah, kemudian dari situ berpikir apanya yang bisa diteliti. Atau artikel-artikel itu dikumpulkan lalu itu dipelajari dan dianalisis. Kita kenal dengan studi literatur. Jadi tidak perlu data primer, cukup data sekunder. Nah, sekarang pada masa COVID ini banyak yang melakukan studi dengan menggunakan data sekunder. Atau Bapak Ibu menggunakan ada yang namanya single case study atau multiple case study. Kalau single case study, saya kira Bapak Ibu sangat memungkinkan, bahkan multiple, semua kerja di rumah sakit kan? Nah, karena semua bekerja di rumah sakit, Bapak Ibu jauh lebih gampang dibandingkan dengan anak reguler. Bapak Ibu bekerja di rumah sakit, saya yakin untuk mendapatkan izin di rumah sakit melakukan penelitian lebih mudah ya. Karena Bapak Ibu dari orang dalam ya. Sudah tahu prosesnya dan Bapak Ibu sudah diketahui oleh pihak manajemen ya. Bahwa Bapak Ibu sudah bekerja di sana ya. Apalagi ini penelitiannya tidak ada penelitian eksperimen itu. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang studi kasus ya. Multiple misalnya, satu kasus single, kalau lebih dari satu berarti multiple. Misalnya 3 kasus atau 4 kasus diambil. Kasus pasien bedah torak misalnya. Bapak Ibu ikuti mulai dari hari pertama dia masuk, hari kedua, hari ketiga sampai dia operasi sampai post op. Yang perlu Bapak ikuti itu misalnya riwayat penyakitnya, kondisi dia di rumah sakit dari hari ke hari, kemudian pengobatannya dari hari pertama sampai hari terakhir di rumah sakit, kemudian bagaimana keluhan pasien dari hari pertama sampai akhir, pengobatan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa Bapak Ibu gali di sana dari mulai dia dirawat sampai dia pulang. Jadi bisa single case study, satu kasus saja, atau multiple case study, lebih dari satu kasus. Ya, saya kira case study ini akan banyak diambil oleh Bapak Ibu menurut saya. Ya.
Atau Bapak Ibu mau meneliti teman-temannya, teman-teman sesama penata atau gimana ya? Bagaimanakah misalnya ya motivasi kerjanya, kepuasan kerja, atau misalnya pemahaman mereka, termasuk apa misalnya discharge planning misalnya, boleh juga ya, atau apa istilahnya discharge teaching ya, bisa juga ya, atau pendidikan kesehatan yang diberikan ke pasien dan keluarga sebelum dan sesudah operasi misalnya, bisa juga. Jadi Bapak Ibu jauh lebih terbuka ketika mengangkat masalah penelitian ya dibandingkan dengan anak-anak reguler ya. Jadi banyak hal yang bisa diangkat ya. Oke, dari penjelasan saya ini silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Pak Tut, makasih. Uh, kalau saya simak dari apa yang disampaikan oleh Pak Tut barusan itu, yang study case itu maksudnya kita ngambil satu kasus dari satu pasien atau misalkan beberapa pasien, kita teliti dari mulai pasien tersebut masuk sampai keluar, baru dideskripsikan dalam bentuk laporan gitu Pak. Maksudnya seperti itu? Atau seperti apa maksudnya Pak Tut? Terima kasih Pak Tut. Jadi sederhananya case study itu semacam laporan kasus, Pak ya. Sederhananya. Tetapi Ya. jadi case study itu bisa digali atau ditelusuri dari awal sampai akhir ya. Banyak metode misalnya. Apakah bisa saja dari hari pertama sampai akhir, atau cukup di hari pertama, atau di hari terakhir, atau di tengah-tengah, silahkan ya. Yang jelas Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor tergantung apanya yang dieksplor. Misalnya digali ya. Apakah kecemasan pasiennya Bapak Ibu fokuskan ya. Misalnya bagaimanakah kecemasan pasien sebelum dioperasi dan setelah dioperasi. Kenapa dia cemas? Misalnya pertanyaannya begini ya. Apakah Bapak mengalami kecemasan nggak sebelum dioperasi? Oh ya, itu misalnya. Itu digali sekarang. Mengapa Bapak cemas? Hal apa yang membuat cemas? Apa yang Bapak lakukan ketika cemas? Bagaimana keluarga mendukung atau memotivasi Bapak ketika cemas? Bagaimana perawat di rumah sakit ketika Bapak cemas? Obat apa yang diberikan? Obat apa yang Bapak minum? Dan seterusnya. Jadi itu digali terus, Pak. Ya, itu namanya case study. Atau bisa juga Bapak Ibu melihat dari sisi perjalanan penyakitnya dari masuk rumah sakit sampai akhir. Itu perjalanan penyakit, perkembangan penyakitnya, atau obat yang didapatkannya, kemudian tindakan apa yang didapatkan. Itu semua bisa diikuti. Termasuk misalnya bagaimanakah vital sign-nya, misalnya nadinya, pernapasan, suhu, kemudian tekanan darah dari awal sampai akhir. Itu bisa dibuatkan reportnya, ya, perkembangannya. Dan itu bisa dianalisis. Ya, bisa. Tinggal sekarang mau single case study atau multiple. Saya berharap Bapak Ibu menggunakan multiple case study ya, karena Bapak Ibu memungkinkan untuk mendapatkan itu. Atau penelitian dengan objeknya yang lebih luas, misalnya mau meneliti tentang apa misalnya kecemasan pasien pre dan post itu misalnya selama 1 bulan misalnya, berapapun pasien yang masuk selama 1 bulan itu Bapak Ibu tanyakan kecemasan dia sebelum dan sesudah. Ya. Misalnya ada 50 pasien dalam sebulan, ya 50 itu semuanya diambil. Dia menjadi penelitian cross-seksional. Jadi banyak hal. Karena memungkinkan menurut saya Bapak Ibu melakukan itu karena Bapak Ibu bekerja di rumah sakit. Lain halnya kalau anak reguler, mereka untuk bisa masuk ke rumah sakit mungkin banyak hal yang harus dipenuhi ya, persyaratannya. Silakan, ada lagi? Menyusul satu lagi Pak Tut barangkali. Ya. Apakah variabelnya harus sama kalau multiple case tadi itu? Misalkan begini, satu kasus kita ngambil dari kecemasan atau misalkan apakah seterusnya dari beberapa kasus tersebut
harus sama variabelnya untuk tentang kecemasan, atau misalkan different, berbeda. Misalkan kecemasan, terus kasus satu lagi dengan fine-nya, rasa nyerinya, dari skala nyerinya, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya di Cibabat ini ada, sebetulnya saya tertarik dengan, karena kasus yang selama ini sering saya temukan pada saat pasien persiapan di sudah masuk di pre-op, kemudian masuk di intra-op, dari ruangan itu seringkali memakai IV lain yang kecil pada saat operasi-operasi besar gitu, Pak Tut. Tetapi kalau saya sudah sampaikan ini ke Pak Putu Dharma, hanya beliau menyampaikan ini perlunya kayaknya sepertinya akan memerlukan waktu yang lama karena akan lebih cocok ke arah kualitatif dengan eksperimen karena ada beberapa hal variabel yang harus diuji di situ katanya gitu. Akhirnya saya sampingkan itu, tapi saya lebih tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Tut tadi dengan study case mencari kasus ini dengan beberapa kasus karena sangat memungkinkan untuk itu, Pak Tut. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh ya, artikel-artikel yang multiple case study atau single case study. Bisa di-download atau nanti besok saya coba share ke Bapak Ibu beberapa artikel multiple dan single ya. Multiple dan single. Itu sebagai bahan Bapak Ibu untuk pertimbangkan ya, untuk dibaca kira-kira apa yang dibahas di sana ya. Misalnya Bapak Ibu membahas tentang hipertensi, anggap saja jantung ya. Pasien-pasien yang akan menjalani operasi jantung, entah itu operasi apapun ya. Itu bisa Bapak Ibu ambil misalnya, anggap saja 3 kasus atau 4 kasus misalnya, kemudian Bapak Ibu ikuti. Jadi kalau mengikuti dari awal misalnya tentang, anggap saja perjalanan penyakit, kemudian terapinya, tindakan, apalagi data umum dan sebagainya ya. Kalau 4 hal ini Bapak Ibu ingin ikuti, ikutilah 4 hal ini untuk semua kasus dari awal sampai akhir, itu caranya ya. Kalau Bapak Ibu hanya ingin tahu tentang kecemasan dan kecemasan dan terapi misalnya, maka ke semua kasus semestinya Bapak Ibu menyoroti 2 hal ini dari awal sampai akhir. Itu caranya ya. Nah, sehingga kita akan bisa mendapatkan kesimpulan nanti di akhir. Misalnya begini, jadi pada pasien yang akan mengalami operasi jantung, tingkat kecemasan dari awal sampai akhir itu ternyata kayak gini. Ya. Awal dia masuk, kecemasannya sekian. Kemudian hari kedua menurun kecemasannya, hari ketiga turun. Menjelang operasi ternyata kecemasannya naik, itu misalnya. Kemudian post operasi kecemasannya ternyata turun. Demikian seterusnya, kasus yang kedua juga begitu, kasus ketiga dan seterusnya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa pasien yang akan menjalani operasi jantung misalnya, dia mengalami kecemasan pra dan post, tetapi pra-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan post. Itu misalnya ya. Kita bisa tarik kesimpulan seperti itu. Ini contoh saja Pak ya. Jadi banyak hal yang bisa diteliti. Tinggal sekarang tergantung apanya yang kita ingin dalami di kasus tersebut. Silakan, ada lagi? Dari saya Pak. Izin Pak. Oke, sebentar Bu Paramita dulu ya. Ya, oke. Mumpung bisa on. Izin Pak. Saya Paramita dari Palembang, Pak. Bisa di-on-kan video kalau bisa? Ya, Pak. Bisa di-on-kan videonya kalau bisa? Oh ya, oke Pak, siap Pak. Habis ini Pak Sani Parta ya. Oke, baik, silakan. Ya Pak, izin bertanya.
Saya kerjanya di Rumah Sakit Pusri Pak di Palembang. Nah di sini saya lihat itu ketika pasien pos operasi itu banyak sekali mual dan muntah terjadi. Nah, di sini saya tertarik untuk meneliti, untuk menilai sebenarnya penyebab dari mual muntah itu sendiri apa yang berhubungan langsung yang memang faktor-faktor utamanya begitu Pak. Dari artikel-artikel yang saya baca itu ada beberapa penyebab untuk mual muntah pos operasi. Ya. Salah satunya dari internal pasien, ada jenis kelamin, umur dan segala macamnya. Kemudian ada dari anestesi, di mana anestesi umum itu lebih banyak menyebabkan mual muntah karena memakai N2O dibandingkan dengan regional anestesi. Oke. Mohon arahannya Pak. Halo. Iya Pak, mohon arahannya Pak. Ya, saran saya begini. Jadi Bapak Ibu untuk semuanya, silakan disiapkan masalah yang ingin diangkat apa. Kalau bisa didukung oleh data ya. Nah, nanti pada bimbingan kedua baru kita fixkan masalahnya apa. Kemudian kira-kira nanti judulnya seperti apa atau nanti penelitiannya apakah itu penelitian menggunakan data sekunder, data primer, apakah itu single case study atau multiple atau penelitian cross seksional atau penelitian lainnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan masalah yang akan Bapak Ibu sampaikan di bimbingan yang kedua nanti ya. Jadi bimbingan pertama cukup general saja dulu tentang mekanisme nanti bimbingan berikutnya seperti apa. Jadi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu harus menyiapkan masalah ya, masalah apa yang ingin diangkat. Saya hanya memberikan gambaran kira-kira topik ini yang bisa diangkat, area ini yang bisa diangkat dan seterusnya. Ya. Ya Bapak. Oke Pak, siapa? Makasih Pak. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya silakan. Pak Ya. Sani Parta tadi gimana Pak? Maaf Pak Sani Parta ini Pak. Ya. Saya ingin menanyakan tentang studi data itu Pak, data analisa. Apa itu juga diperbolehkan itu Pak? Misalnya saya kan ingin melihat peningkatan operasi Simino dari tahun ke tahun gitu. Tapi itu kita lihat dari data yang sudah dioperasi sebelumnya. Gitu. Berarti data sekunder. Hanya ingin ya? itu apa itu boleh? Data sekunder ya? Ya. Dari rekam medis. Saya kira tidak masalah Pak. Bisa. Tinggal nanti apanya yang akan. Boleh itu ya Pak. Silakan nanti diajukan di bimbingan kedua Pak ya. Oke. Ya, disampaikan di bimbingan kedua ya. Baik, ada lagi? Oke. Waktu Terima kasih, Pak. tinggal 2 menit ya. Terus kalau literaturnya harus berapa literatur Pak? Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas Pak ya. Saran saya coba aja baca dulu beberapa literatur, 2 atau 3 dulu sebagai bahan untuk mengangkat masalah saja dulu ya. Ya, Pak. Teknisnya nanti setelah bimbingan kedua ya. Ya Bapak. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup Bapak Ibu.